You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Maulana dari kelas 11 MIA. Saya akan membedah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Contoh yang pertama adalah perubahan budaya. Pernyataan umum atau pembuka. Budaya tidak selamanya identik dengan hal-hal yang tradisional, misalnya pakaian, bahasa, kesenian, makanan khas, dan lainnya. Tapi seringkali kita mendengar kata budaya, maka yang terlintas di pikiran kita adalah simbol budaya dari suatu daerah atau negara, seperti pakaian, bahasa, makanan, bentuk bangunan, adat istiadat, tari-tarian, musik, dan sebagainya. Deretan penjelas atau isi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai budaya yang berbeda. Selain itu, masa lalu dan masa kini juga mempengaruhi budaya yang ada pada suatu daerah. Jika dikelompokkan, hasil budaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepercayaan, pengetahuan, dan estetika. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dalam satu sama lain dan timbul hasil seperti hukum, bahasa, adat istiadat, teknologi, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Mengapa budaya selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya zaman? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti manusia berhubungan satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung antar daerah. Saat ini perkembangan teknologi membuat pengaruh satu budaya dengan budaya lain semakin mudah. Kemudian manusia selalu berkembang, yang menghasilkan adanya perubahan cara hidup, kebutuhan hidup, dan sebagainya, sehingga memberikan pengaruh pada perubahan budaya. Perubahan lingkungan yang lumayan ekstrim, sehingga tidak mungkin perubahan budaya tidak terjadi, dan wacana mengenai pelestarian budaya hanya akan berbentuk wacana simbolis saja, karena manusia juga pastinya tidak bisa hidup dengan menggunakan cara hidup yang lama. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa budaya lama tetap akan menjadi acuan untuk melahirkan budaya baru, sehingga kita bisa mengatakan bahwa budaya baru adalah hasil modifikasi dari budaya lama. Penutup atau interpretasi. Sehingga tidak selamanya perubahan budaya berarti buruk, walaupun selalu disayangkan karena beberapa hal dari budaya lama yang punah atau hilang. Menjadi sebuah ironi bahwa di satu sisi hilangnya budaya lama sangat disayangkan, tetapi di sisi lain manusia tidak sanggup untuk berada di satu titik saja. Contoh kedua, wayang. Pernyataan umum atau pembuka. Wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang secara pesat di Pulau Jawa dan Bali. Selain dua daerah tersebut, wayang juga populer di Sumatera dan Semenanjung Malaya, di mana budaya wayang di daerah ini dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Deretan penjelas atau isi. Lembaga Kebudayaan Dunia UNESCO pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka terkenal dari Indonesia sebagai warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Hingga saat ini, yang bisa didapat tentang wayang bahwa awal pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung di abad keempat yang berbunyi Sigalegi Mawayang. Saat agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan budaya yang sudah ada saat itu, wayang menjadi media efektif untuk menyebarkan agama ini. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana. Ketika Islam datang, muncul juga boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana hanya bayangannya saja yang terlihat saat pertunjukan wayang. Wayang inilah yang kita kenal dengan wayang kulit. Selain itu, ada juga wayang sadat yang digunakan untuk menyebarkan Islam dengan memperkenalkan nilai-nilai Islam. Saat misionaris Katolik Bruder Timoteus L. Wignyo-Subroto FIC di tahun 1960 dalam misinya menyebarkan agama Katolik, dia mengembangkan wayang Wahyu yang sumber ceritanya berasal dari Alkitab. Penutup atau interpretasi. Kita ketahui bahwa bersama nilai filosofi yang tersimpan dalam pewayangan selalu mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan, serta menanamkan kepada masyarakat semangat amar ma'ruf nahi mungkar, atau istilah dalam pewayangan memayu hayuning bebrayan agung, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sadar harus membantu melestarikan budaya wayang negara kita, dan bisa kita lakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga wayang akan terus lestari.
Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.